Pelihara kambing itu kalau tidak menguasai ilmunya pasti akan rusak, akan hancur dan akan bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara merawat yang baik dan yang benar. Untuk itu teman-teman, untuk menghindari kebangkrutan, kambing rusak atau kambing sakit, maka pelajari dahulu ilmunya. Jangan mentang-mentang punya modal lalu memulai dengan skala besar. Jadi peternak itu jangan menggunakan ilmu raba-raba, jangan melihat kesuksesan orang lain, tapi kita benar-benar harus menguasai ilmunya. Tidak hanya kata orang, maka kita harus memulai dengan benar. Maka dari itu guys, orang yang mau berternak itu dimulai dari niat dahulu, kemudian berusaha untuk menyukai apa yang akan kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah pelajari dulu ilmunya. Nah, di mana belajar? Belajar ke senior-senior, ke tetangga, teman-teman semua, di mana di situ ada orang yang sudah sukses. Kalau tidak ada, silakan belajar di YouTube. Di YouTube ini pun harus benar-benar akurat, jangan asal nonton langsung aplikasi. Kemudian silakan datang ke peternakan besar di wilayah lain kalau di wilayah teman-teman tidak memiliki atau tidak ada peternak yang sukses. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang berikutnya adalah setelah menguasai ilmunya, kemudian teman-teman bisa mempersiapkan dulu kebutuhan pakan kambing yang akan kita pelihara. Nah, kenapa kok pakan harus didahulukan? Karena pakan didahulukan ini sebabnya saat nanti teman-teman sudah memiliki kambing atau domba, teman-teman tidak akan menghadapi kesulitan dengan kebutuhan pakan kambing yang kita pelihara. Nah, itu yang ketiga. Jadi pakan ini sangat penting ya teman-teman ya. Kemudian untuk tahapan yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu persiapan kandang. Nah, untuk persiapan kandang ini juga kita harus memikirkan budget atau permodalan kita. Modal kita ini berapa ya? Seberapa modal kita bisa ukur kebutuhan kambing nanti berapa. Kemudian apa yang akan kita ternak. Kalau breeding maka kandangnya harus disesuaikan dengan kebutuhan breeding. Kemudian kalau kita mau penggemukan maka sekatan-sekatan harus dipersiapkan untuk penggemukan, karena ini sangat berbeda. Sekatan untuk breeding minimal itu 70 kali 130. Kemudian kalau untuk penggemukan itu 50 kali 130. Nah, begitu. Makanya kandang ini harus jelas, harus diyakini dulu kita mau ternak dengan sistem apa. Nah, gitu. Mau jenis breeding ataupun fattening. Nah, setelah pembuatan kandang, maka yang harus kita perhatikan selanjutnya yang kelima adalah pemilihan bibit atau pembelian bibit. Pembelian bibit ini kita harus paham sekali ciri-cirinya. Kalau untuk breeding seperti apa jenisnya, kalau untuk penggemukan speknya seperti apa. Nah, ini yang harus dipahami dahulu. Nah, untuk teman-teman pemula sebaiknya kalau untuk breeding maka pilih indukan yang ambingnya atau kantung susunya besar ya. Tujuannya saat nanti induk ini melahirkan anak, kebutuhan susu bisa tercukupi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada ciri-ciri lain yaitu kakinya lurus ya, kakinya lurus, matanya jernih, kemudian ekornya naik ke atas. Itu ciri-ciri dasar saja teman-teman ya. Tapi yang paling penting adalah susu. Itu kalau untuk teman-teman untuk breeding. Tapi kalau teman-teman untuk penggemukan beda lagi, yaitu teman-teman bisa memilih bibitan yang tulang-tulangnya besar, kakinya bulat, kemudian kepalanya besar, lehernya tidak terlalu panjang, tebal, kemudian postur tinggi, besar, ekor naik ke atas. Nah, itu ciri-ciri dasarnya teman-teman. Jadi tidak asal-asalan beli kambing atau belanja kambing. Saat nanti kita asal-asalan belanja kambing, maka kita akan mengalami kendala, yaitu bibitannya nanti beranaknya kalau breeding tidak maksimal, kalau untuk penggemukan nanti pertumbuhannya tidak maksimal, sehingga menghabiskan pakan yang banyak, modal yang banyak, tapi hasilnya saat dijual murah karena kurang bagus pertumbuhannya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui
ya. Lalu pemilihan bibit ini sebaiknya untuk pemula seperti apa sih? Apakah langsung beli indukan atau yang doro atau yang dire yang lebih murah? Nah, untuk teman-teman pemula, kalau uangnya cukup atau dananya cukup, sebaiknya beli bibitan atau indukan yang sudah bawa anak. Kenapa harus beli indukan yang bawa anak? Karena teman-teman sudah bisa melihat bukti bagus atau tidak indukan tersebut. Contohnya, kalau teman-teman beli indukan yang bawa anak, teman-teman bisa melihat tuh anaknya pertumbuhannya bagus tidak, besar atau kecil, sehat atau tidak, keriting atau tidak. Nah, itu biasanya dihasilkan dari induk yang kita beli. Itu yang pertama. Kalau teman-teman tidak mampu atau dananya kurang cukup, maka belikan indukan saja, yang bunting ataupun yang tidak bunting. Tujuannya agar teman-teman lebih cepat untuk berhasilnya atau menikmati hasilnya. Tapi yang paling cepat adalah indukan yang bawa anak. Nah, kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk pendanaan, nah teman-teman silahkan belanja yang dire. Tapi ini alternatif terakhir yang dire ini ya. Karena dire itu butuh waktu 8 bulan sampai 1 tahun untuk kita bisa mendapatkan anakan atau cempe dari bibit yang kita beli. Nah, itu teman-teman. Jadi perbandingannya ada, semua tergantung permodalan kita. Itu saat kita pemilihan bibit teman-teman ya. Kemudian kalau untuk perawatan itu semua sama. Baik itu yang darah atau indukan bawa anak sama perawatannya. Baik pakan ataupun yang lainnya. Kemudian untuk jenis kambing yang kita harus belanja itu seperti apa? Nah, bibit yang bagus adalah yang harus kita pelihara itu yaitu di mana di wilayah teman-teman sering digunakan orang, sering dipakai untuk hajatan ataupun untuk kurban. Nah, jenis itulah yang kita pelihara. Kalau di tempat teman-teman itu yang laris Jawa Randu, Rambon ataupun jenis domba, nah silakan pelihara 3 tersebut. Tapi kalau di teman-teman pemasarannya itu mudahnya kok kambing bur, ya kita pelihara kambing bur. Jadi intinya yang kita pelihara itu yang paling laris pasarannya di wilayah teman-teman semua. Jangan pernah pelihara kambing yang laris di tempat orang tapi tidak laku di tempat kita. Ini nanti akan terkendala dalam pemasarannya. Nah, jadi teman-teman kalau mau pelihara itu survei dulu. Di wilayah teman-teman semua ini yang paling laris itu jenisnya kambing apa? Kalau jenis kambing Jawa Randu, maka sebaiknya teman-teman harus pelihara kambing Jawa Randu. Saat nanti kita mau jual itu tidak ada kesulitan. Cukup kita manggil bakul, telepon bakul atau bawa ke pasar, tidak ada kendala. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Jangan ikut-ikutan orang pelihara kambing yang bagus-bagus, jenis apa, jenis A, jenis B. Nah, teman-teman semua ngikut-ikutan. Sehingganya saat teman-teman panen atau menjual terkendala pemasaran. Karena jenis kambing yang teman-teman pelihara itu pasarannya kurang diminati konsumen. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya adalah perawatan. Nah, perawatan ini sangat penting teman-teman. Ini berkaitan dengan ilmu yang di awal tadi sudah kita bahas. Nah, ilmu ini apa yang kita dapat dari senior atau dari peternak yang sudah sukses harus kita aplikasikan sesuai yang kita pelajari. Kemudian kalau kita mempunyai kemampuan inovasi. Nah, inovasi. Jadi perawatan ini menentukan keberhasilan peternakan teman-teman. Nah, perawatannya apa sih? Yang pertama adalah saat kambing kita bawa dari pasar atau dari jauh, sebaiknya dimandiin dahulu, dicuci dulu, kemudian diberi obat cacing, lalu diberi B kompleks, ya vitamin. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemberian obat mata. Pemberian obat mata ini diberikan tujuannya agar benar-benar kambing ini kondisi baik dalam kandang kita yang saat ini kita masih memulai. Nah, begitu itu yang harus dilakukan.
Kemudian untuk kambing yang baru jangan lupa yaitu selalu dikarantina dahulu, jangan dicampur dengan kambing yang sudah ada di kandang kita. Kalau memang di kandang kita sudah ada, tapi kalau belum ada, benar-benar masih kosong, bisa langsung dimasukkan ke kandang. Tapi sebelum kambing masuk ke kandang, sebaiknya kandang disemprot dulu dengan pastak atau dengan desinfektan yang lain ya, disemprot dulu, tujuannya agar bakteri-bakteri, kotor-kotoran atau yang jenis binatang yang tidak terlihat mata bisa mati dengan semprot atau obatan tersebut gitu teman-teman ya. Baru kambingnya kita masukkan. Nah, saat kambing kita masukkan, baru kemudian kita adaptasikan dengan pakan yang sudah kita siapkan di awal sebelum pembangunan kandang. Nah, ini urutannya seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk sukses atau tidaknya itu tergantung bagaimana teman-teman menjalankan peternakan itu. Kalau untuk manajemen waktu, teman-teman yang bisa tahu, teman-teman lebih paham bagaimana kesibukan teman-teman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, teman-teman yang harus dipersiapkan saat teman-teman sudah memiliki indukan atau memiliki kambing, teman-teman sudah berdiri sebagai seorang peternak. Lalu tugas teman-teman adalah memikirkan bagaimana pasar bisa kepegang tangan kita. Caranya kita bisa survei pasar dahulu, survei lapak-lapak kambing, kemudian teman-teman bisa langsung ke bakul-bakul yang dimana teman-teman bisa curhat atau bisa sharing-sharing tentang harga. Nah, kalau bisa saat itu pula teman-teman bisa nyambi ya, bisa nyambi, jual ataupun beli. Tujuannya agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan harian walaupun sedikit dari jual beli tersebut. Kalau teman-teman tidak menguasai perdagangan atau jual beli kambing, setidaknya teman-teman sudah memiliki celah pasar. Nah, itu tujuannya. Maka untuk kalian yang saat ini masih ragu, maka terapkan ilmu ini, semoga bisa menjadi solusi ataupun motivasi untuk teman-teman memulai peternakan. Kalau pasar sudah dikuasai oleh teman-teman, maka tidak ada kendala. Kemudian tahapan kita adalah pemberian kombinasi pakan. Nah, di sini penentu seluruh aktivitas teman-teman. Jadi pakannya itu apa sih yang bagus untuk kambing yang kita pelihara? Kalau untuk breeding, sebaiknya diberi hijauan yang lebih banyak. Ya, lebih banyak. Semakin banyak, semakin gratis, maka semakin mendekati keuntungan. Itu teman-teman. Kemudian kalau terlalu melimpah, pakan yang bisa disilase. Contohnya odot bisa disilase. Pacong bisa disilase. Kemudian daun singkong juga bisa disilase. Ya, semua bisa disilase. Kemudian kalau untuk teman-teman skala besar ternaknya, dari kohenya bisa dijual. Kohenya bisa dijual untuk dibelikan onggo. Ya. Dibelikan onggo. Onggo itu apa? Onggo itu adalah gamblong ataupun gaber atau ampas singkong yang diambil tepung tapiokanya. Nah, itu namanya onggo. Nah, kalau kita menggunakan onggo ini, maka kita sangat ringan. Kita cukup ngarit dari bank pakan tempat kita tanam tadi seminggu sekali, kemudian kita bisa nyantai. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan populasi yang banyak, teman-teman tidak mungkin ngarit setiap hari. Teman-teman harus memiliki bank pakan ataupun dengan sistem yang sedikit modern, yaitu penggunaan onggo. Kalau tidak ada onggo apa? Cukup daun singkong difermentasi atau disilase dengan skala banyak. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi buat kalian yang saat ini baru menemukan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kambing besar malah nyantai dia. Iya.